supervisi BK untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, Pak. Ya, Apa dari Bapak sendiri bersedia? ya silakan untuk kebaikan adik-adik dan untak ya saya terima. Tapi walaupun mungkin jawaban saya kalau wawancarai apa adanya ya itu saja. Kalau melenceng-lenceng ya diterima saja. Ya, silakan. Langsung saja, Pak. Ya, silakan. Ya, dari sini saya ingin bertanya kepada Bapak, seberapa pentingkah supervisi terhadap guru BK dalam mendukung keberhasilan proses belajar mengajar dan perkembangan siswa secara keseluruhan? Ya, kalau kita bicara supervisi sebenarnya sama semua bukan hanya BK kan. Kita lihat saja esensi dari supervisi itu kan kita ingin meningkatkan layanan. Dalam hal ini kalau dia dalam BK tentu layanan BK ini sangat penting dalam peningkatan layanan ini karena dengan adanya supervisi ini maka mutu layanan akan meningkat yang tentunya juga berhubungan dengan pengembangan pribadi siswa termasuk bagaimana sosial dan belajarnya dan ini sangat erat hubungannya dengan pengembangan proses belajar di kelas ya, jadi sangat-sangat penting esensinya BK ini sehingga perlu ada supervisi ya, itu supaya tetap mengontrol sampai sejauh mana apa yang dia laksanakan, apa tanggung jawabnya sudah sesuai standar tidak di dalam layanan di sekolah yang tentunya ada hubungannya dengan proses belajar mengajar. Kalau anak-anak ini terganggu dalam hal kepribadiannya atau apa pasti akan ada hubungannya dengan proses pembelajaran juga akan terganggu. Saya kira sangat penting. Bagaimana Bapak dalam memandang peran dan fungsi guru BK di sekolah ini? Saya memandang guru BK itu sangat-sangat penting dan urgen di dalam sekolah karena bukan apa ya BK itu bukan kalau nanti ada kejadian baru ini tidak justru dia apa ya layanan pribadi siswa ada sekecil-kecilnya itu BK itu terlibat gitu. Yang kecil-kecil ada orang berpikir nanti ada kejadian ada ini baru BK padahal tidak. BK itu bisa jadi pendamping bisa jadi mentor dia bisa kalau di luar negeri kan pakai mentor seperti saya lihat di luar negeri kemarin saya di Belanda justru mentor itu penting di BK fungsi BK justru di situ dia bisa mendampingi anak jika ada masalah bisa meluruskan dan bisa memberikan ini ya misalnya kan kalau SMP itu kan masa-masa ini ya peralihan apalagi yang perempuan tentang haid BK bisa berfungsi bagaimana kan kaget secara fisiologi kan anak kaget ini kenapa saya ini nah BK bisa terlibat di situ dalam hal mungkin ketenangan anak dia berikan wejangan-wejangan atau apa di situ BK jadi termasuk mental fisiologi sangat-sangat urgent ini BK makanya di sekolah itu dan adik-adik dibutuhkan itu di sekolah tidak akan ini ya karena setiap tahunnya ini guru BK ini kan banyak pensiun kita kemarin pensiun lagi satu tinggal satu padahal perannya itu sangat penting di sekolah dalam hal banyak hal bukan karena ada kejadian atau berkelahi tetapi dalam hal membina dari awal anak-anak itu sangat penting BK urgent. Pak, apakah sekolah ini memiliki kebijakan atau program khusus terkait supervisi pada guru BK? Mungkin jika ada mungkin Bapak bisa menjelaskan. Tentang kebijakan karena di sekolah ini semua berperan sama apakah dia guru mata pelajaran atau guru BK kedudukannya sama agar program-program di sekolah ini berjalan itu ada supervisi tadi itu maka sekolah juga memprogramkan supervisi untuk BK bukan hanya guru mata pelajaran karena esensinya tadi guru BK penting itu dalam hal perkembangan anak, perkembangan kejiwaan dan lain sebagainya itu maka program kami juga salah satunya adalah program supervisi untuk BK dan itu terencana tersusun secara sistematik kapan dan dia tidak dibedakan dengan guru mata pelajaran yang lain ada jadwalnya walaupun ya walaupun di BK itu kan kita kalau menggunakan kurikulum kan di kurikulum ini struktur untuk BK tidak ada kan harusnya sehingga BK itu meminta waktu kami jam tetapi saya banyak pertimbangan untuk itu pertama pertimbangannya adalah
jam pulangnya anak jam berapa kalau ada BK lagi. Tapi tetap saya kasih keleluasan untuk BK. Misalnya dia kan ini BK ini kan bukan hanya ini saja, dia kan ada beberapa layanan, dia termasuk layanan kelompok, ya, termasuk layanan individu. Oke, yang jadi masalah layanan klasikal, kelas itu yang masalah. Tapi kan ada layanan respon juga secara tiba-tiba sedentil. Nah itu BK sangat penting. Tetapi dalam hal klasikal itu mengingat struktur mata pelajaran banyak, jam berapa pulangnya, akhirnya saya hanya kasih ini, ada beberapa kebijakan agar tetap BK itu hidup. Pertama, jika ada guru tidak hadir, kemudian sakit atau apa izin atau, maka peran BK itu masuk. Ayo, kau bisa klasikal. Atau tidak, kami hari Jumat kan ada kegiatan khusus, misalnya imtak. Di kegiatan khusus itu BK boleh masuk untuk layanan klasikalnya, ya itu. Jadi program untuk BK ini sama. Nah, kemudian ada yang salah satu yang sangat penting yang kami ini untuk BK ini karena terlibat di situ, yaitu ada 10 hari pelatihan itu untuk anak-anak inklusif. Ini yang inklusif BK juga melibatkan, termasuk bullying. Nah, bullying kemarin kami khusus ini tahun ini kan setiap tahun kami ada memisahkan waktu, ada jadwal khusus untuk memberikan seperti untuk anak-anak, bukan workshop, bukan sosialisasi juga, karena ada 2 jam setiap hari selama 10 hari itu khusus ditangani oleh BK. Ada materi-materi khusus mereka untuk bagaimana bullying itu, termasuk life skill-nya. Life skill ini kan ada banyak tadi, bagaimana menghadapi ya perempuan dewasa. Itu kan ada 13 itu skill yang harus dikuasai anak. Itu BK terlibat di situ. Kalau untuk proses perencanaan supervisi BK ini bagaimana Pak? Apa dia terjadwal? Ya. Kalau supervisi saya sampaikan tadi sama dengan pembelajaran lain. Ini contoh, ada contoh coba lihat. Ada pasti ada BK di situ, tanggal berapa dia saya turun. Ya. Ini ada BK ya. Jadi tidak ada dibedakan. Ada gurunya di situ. Ini guru. Biasanya hari Jumat. Kami kalau jadi perencanaan kami sangat sistematik. Jadi pertama ini kami tidak seperti ini tidak manusiawi. Orang bilang tidak manusiawi. Misalnya lempar ke WA dulu, lempar ke WA untuk menentukan kapan dia disupervisi. Lihat, bayangkan ya, kita kepala sekolah tidak serta-merta datang tanpa persiapan BK itu. Maka ini ya saya bukakan sedikit. Masih ada di atas. Minta, tolong bagaimana ini, kapan waktunya kamu disupervisi ya, termasuk BK di situ. Ya, mudah-mudahan ada. Oh, seperti ini. Saya turun supervisi tadi untuk guru matematika. BK pun demikian, tidak ada perbedaan. Setelah ini, tanya ini guru BK yang saya lihat dulu siapa di sini. Ini si dia ini ya, masing-masing mereka yang sendiri yang ketik ini. Kapan saya mau dilihat? Tapi saya bilang batasnya 2 hari. Hari ini hari Selasa tanggal 3. Ini betul sih ya. BK pun ada di sini. Karena tinggal 1 yang sini. Jadi pasti hari Jumat dia guys. Nanti dia perminggu Pak. Ya. Supervisi perencanaan kalau kan diawali dengan perencanaan, sistemnya diawali dengan perencanaan. Perencanaan itu tidak serta-merta kita letakkan dia kapan, misalnya administrasi. Kalau administrasi kan sama juga ya. Khusus ini yang saya perlihatkan ini pelaksanaan di lapangan. Kapan dia turun. Tetapi kalau administrasi saya tidak jadwalkan, tapi hanya saya sampaikan di rapat bahwa administrasi ini saya kumpul dari tanggal ini sampai batasnya tanggal ini. Ya. Itu administrasi tidak boleh serta-merta langsung dengan kepala sekolah. Dia melalui kurikulum dulu. Kurikulum yang periksa ini apa. Jadi bertahap. Apa yang tidak lengkap, kurikulum ada daftarnya di kurikulum. Baru masuk dengan saya jadi itu saringan sebenarnya supaya saya tidak terlalu ribet karena banyak sekali kan yang ditangani oleh ini. Oh ini tinggal ini catatan yang belum. Itu perencanaan. Jadi mulai dari mana perencanaannya, mulai dari program tahunannya bagaimana. Sama dengan guru lain. Program semesternya bagaimana? Saya lihat. Layanannya bagaimana? Punya sistematik.
itu masuk dengan saya. Nah, menjadi adalah kalau ini, oh saya sudah tanda-tanda, oh ini sudah, ya. Tuh. Kemudian kalau dia sampai situ ya perencanaan dulu. Kalau sudah mulai disupervisi, hari ini, kapan mau disupervisi? Harus manusiawi loh. Tapi ini tanda tanya lagi. Kalau manusiawi, kadang kalau orang mau dilihat, yang lebih tahu, dia akan siap. Siap semua dia cara mengajar. Pada saat tidak dilihat, dia tujuan dia tidak tulis tidak. Jadi ini termasuk, ini ada juga ini, saya di kelas ini saya kumpul-kumpul. Jadi tidak ada bedanya antara PK dengan guru lain untuk supervisi. Tetapi apa ya? Ada karena dia kan apa ya? Beda-beda administrasinya kalau ini kan. Tentunya dalam pemeriksaan administrasi karena saya kasih batas selesai itu harus kumpul dengan saya atau bisa saya datangi juga. Kenapa tidak masuk kemana kau punya administrasi? Saya akan periksa itu mulai semua layanan, mutu layanannya itu saya periksa semua pada layanan kelompok, individu saya periksa dengan cara bisa wawancara juga. Saya langsung interview, saya lihat ini, kemudian saya tanda tangan. Administrasi tidak boleh di ini kalau tidak tanda tangan saya. Jadi kalau layanan kelas itu tidak boleh masuk, belum saya periksa, jangan ada keliru di situ. Ya, saya tanda tangan dulu, saya lihat dulu periksa, dan itu berjenjang juga. Memang khusus BK memang beda memang administrasinya, beda-beda, termasuk laporan, termasuk anak-anak semua beda sekali dengan ini, tapi tetap ada program tahunannya, program semesternya. Itu saya tuntut tetap harus ada agar standar yang kita inginkan. Jadi, karena ini biasa orang kalau tidak dikontrol, tidak diawasi, seenaknya sama gue. Nah, dengan cara itu supervisi itu sebenarnya itu supaya apa yang kita inginkan bisa jalan. Oke? Kalau untuk dalam proses supervisi itu Pak, siapa saja yang terlibat di dalamnya? Apakah hanya Bapak sendiri atau ada Wakasek mungkin, pengawas dari ini? Oke. Untuk itu, untuk supervisi sebenarnya, kalau kita programkan teknik kepala sekolah yang turun harusnya. Tetapi pengawas pembina, biasa kalau ada kesempatan boleh melihat melahan hasilnya, ya inilah hasilnya. Tapi kan kepala sekolah itu tidak harus standby di sekolah, kan banyak sekali kegiatannya. Maka saya buat juga tim asesor. Berarti bukan hanya kepala sekolah yang terlibat, termasuk pengawas tadi, termasuk tim asesor. Ada tim asesor, itu wakil-wakil yang saya anggap mampu lah untuk membantu saya dalam supervisi. Tapi overall kalau di sini ini, selagi saya mampu saya tidak kasih itu ke yang lain. Tapi kalau tanyakan yang terlibat, itu pasti ada pengawas pembina sekolah, terus wakil-wakil kepala sekolah, tim asesor itu. Saya sebut tim asesor di situ. Tim asesor itu beranggotakan guru-guru yang pengalaman bisa membantu saya seperti Pak Gede, Wiwi. Jadi karena kita tidak bisa jamin dirinya kita selalu ada standby di tempat kaget-kaget ini, padahal sudah terjadwal ini. Ya, biar bagaimanapun harus jalan itu, jangan sampai tidak ketiadaan saya seperti kemarin kamu datang. Kasih surat tugas sama Pak Gede, ya. Masih ada? Lancar juga saya bicara. Saya lagi Pak, lihat apakah ada instrumen atau alat khusus seperti kuesioner, observasi yang digunakan dalam supervisi. Alat instrumen itu tidak ada. Hanya datang kita saja ini, itu kan pemandu kita dalam supervisi kan, itu pemandu kita dan kita akan terarah. Kalau tiada alat itu, maka melenceng hanya bercerita nantinya. Jadi kami ada instrumen. Kalau ini ada di, kalau lalu masih ada di ini ya. Dan ada di sini. Ada instrumen khusus BK itu, ada dengan Ibu Ana itu. Jadi kalau tidak dilaksanakan, ya, rentangnya kan 0, 1, 2, 3, 4. Kalau ada, ya centang. Kalau ada tapi belum persyaratan, jadi itu yang kami cek. Jadi ada instrumennya untuk itu. Jadi tidak bisa sembarang. Masih banyak. Bisa Bapak deskripsikan langkah-langkah konkret yang biasanya dilakukan dalam supervisi terhadap murid? Kalau itulah saya bilang sama saja dengan guru. Pertama perencanaan,
Di perencanaan itu dia merencanakan tentunya apa di perencanaan itu. Mulai dia program tahunan tadi itu. Setelah perencanaan saya periksa perencanaannya, siklus perencanaan. Oh, berarti bagus kan? Perencanaan. Setelah perencanaan dia akan observasi. Saya akan melihat apakah saya langsung melihat kalau dia layanan klasikal, tentu di kelas saya lihat apa yang dilakukan di kelas. Selama ini yang saya ini, nah, saya hanya senyum-senyum dengan orang ini BK ini, karena selalu ini judulnya jadi hafal jadinya. Masuk ke SMA, cara masuk ke SMA sudah 2 kali. Oh itu terus cara masuk ke SMA itu yang mereka klasikalnya itu mengarahkan anak-anak. Ya ada yang begitu, yang kemarin saya lihat yang supervisi mereka siapkan dengan PowerPoint-nya saya lihat. Itu pelaksanaan kan, jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan. Setelah pelaksanaan itu kan ada analisis, kita analisis dari hasil apa itu, termasuk nanti ada tindak lanjut. Apa yang saya temukan di situ ada tindak lanjutnya. Misalnya ini, oh cara layanannya kurang bagus, kurang ini, tapi tetap manusiawi loh, jangan sampai orang tersinggung. Kemudian ini ada evaluasinya, refleksinya ada. Cuman di refleksi itu saya tidak mau seperti ini menjudge orang. Saya pakai teknik coaching. Ayo, saya kasih ini, dia sendiri yang menemukan apa kekurangan. Karena kan orang kalau merasa diintervensi itu, di ini dinilai itu, dia merasa tidak nyaman. Sementara manusia ini selalu ingin ke posisi nyaman. Kalau saya biasa ini menganalisis apa dia, saya tanyakan dia bagaimana yang tadi apa kita rasa. Jadi dia sendiri yang menyampaikan. Di sini saya kurang loh. Kalau kurang di sini, apa yang dilakukan? Dia sendiri yang menentukan. Saya lakukan ini daripada kita menjas, ya. Oh ini tidak bagus ini. Ada posisi manusia yang tidak menerima. Ya, kalau saya, jadi karena coaching. Jadi kalau coaching biasanya, oh saya tadi begini, saya keliru di sini. Kalau begitu, oh saya perbaikinya, oke. Berarti kalau berikutnya ini diperbaiki. Jadi dia apa? Jadi ada tindak lanjut. Jadi kalau siklus itu dari perencanaan, setelah perencanaan, pelaksanaan, kemudian ada refleksi, evaluasi, ada tindak lanjut, ya kembali evaluasi. Jadi siklus berputar siklus ini. Itu yang selalu dilaksanakan, sehingga semakin sering-sering ini semakin baik itu pelaksanaan supervisi. Ya kan semakin mendewasakan guru BK dalam hal ini. Sehingga tidak ada saya mau menjas gitu. Biarpun hanya sedikit ada perubahan dari hasil supervisi itu, yang penting ada perubahan kan. Ya, sebenarnya. Nah, kan metode banyak kan. Ya, yang jelas metode observasi yang sangat ini. Samping observasi langsung melihat. Kan di observasi itu kan ada ketelanjutan, kita bisa wawancarai dia juga ya. Kita apa ya? Di situ ada kuis. Jadi ini ya biasa dikasih sama ini dia jawabkan itu. Yang jelas yang banyak itu observasi langsung melihat di lapangan. Walaupun data-data lain yang kita dapatkan ya wawancara, interview dia, apalagi dengan dokumen-dokumen, dengan telaah dokumennya juga bisa kita dapatkan. Kalau punya dokumen ini kurang di sini, atau telaah dari hasil kasus anak. Bagaimana studi studi komparasi, studi ininya, kasusnya, ya. Dan bagaimana dia mengambil satu tindakan, kita bisa langsung juga lihat observasi dan telaah dokumennya. Gitu. Jadi apa ya? Itu yang jelas yang banyak itu langsung. Tapi yang tidak kalah pentingnya wawancara kan, karena wawancara langsung juga dan langsung dilihat di observasinya dia. Ya. Jadi dokumennya termasuk juga ya. Mana dokumen-dokumen saya mau lihat apa benar ada kumpulan kasus anak misalnya, apa semua di BK itu yang perlu. Apa benar saya mau lihat gitu. Karena kita kesibukan, biasa saya percaya dulu, tapi sekali-kali saya melihat dengan ada jadwal-jadwal saya akan ke situ. Saya biasa ke ruangannya mereka BK tanya mana dokumenmu. Saya tidak mau bicara, tidak mau ini. Saya melihat tidak ada Pak mana dokumennya. Nah, yang jelas juga
ada diskusi sama mereka. Pokoknya berdukung dengan ada ini saat diskusi dan ini masih ada. Masih banyak sekali. Saya sudah habis ngomong. Sama saja terjadi pada setiap dapat ketika melakukan supervisi. Ya. Dia kan BK ini tentu bagaimana dia melakukan layanan itu, terutama layanan untuk pelaksanaan BK-nya itu fokus saya ya, karena dengan ada layanannya apakah bisa efektif dia baik individu, kelompok maupun klasikal, gimana dia melayani, apakah maksimal atau tidak, atau itu yang saya lihat, atau hanya biasa saja tidak ini ya. Apalagi kalau ada kasus, nah itu gimana dia melayani, karena guru BK ini kan banyak kontrol, harus berbicara saja harus dia pertimbangkan, apalagi misalnya anak-anak kan, jangan sampai mempermalukan anak dengan pelayanan yang jelas. Fokus saya dalam hal pelayanannya, menangani suatu masalah, itu saya fokus ya. Bukan dia bagaimana dia menyampaikan materi seperti guru, saya tidak terlalu di situ ya. Tapi implementasinya di lapangan, bagaimana kau melayani itu? Hanya menangani satu kasus saja, kau guru BK tidak bisa. Saya fokus ya itu, karena memang biarpun ini pentingnya di situ dia. Ya, menangani satu kasus, ya. Jangan bagaimana cara bicara, bagaimana dia menguasai emosi, bagaimana dia menjaga clean, menjaga ininya. Siswa itu tidak malu, karena saya lihat, saya bedakan ada dua BK saya, satu sudah tua yang kemarin pensiun, itu anak-anak, ada beberapa anak-anak, dan pada saat yang di tangan satu ini tidak terbuka ini anak, tapi pada saat yang di tangan walaupun cara ya namanya orang tua, saya pensiun kemarin dia September, tapi setelah saya panik, kenapa bisa semua dia ada? Berarti ada kritik sendiri, anak-anak merasa nyaman, dia hadapi anak-anak itu merasa nyaman dan terbuka anak-anak dengan masalahnya. Karena ada bisa masalah pribadi atau mungkin itu menjadi masalah banyak besar orang, karena masalah pribadi ini dia luangkan dengan orang jadi masalah semua. Sehingga cara mencari tahu ini layanannya bagus sekali yang tua ini, walaupun yang muda bagus sekali bicara. Kenapa dia bisa terbuka di sana dan kita tidak? Itu ada apa-apanya. Ya. Sehingga kalau dia terbuka, enakan melayaninya BK. Kenapa yang muda itu yang muda-muda sekarang yang tidak bisa, anak-anak bisa terbuka? Adalah apa? Dia mengayomi sekali, sebagai ibu, dan semua masalah tidak boleh. Kan banyak kita tidak bisa anaknya merasa nyaman dan nyaman dengan BK itu, sehingga dia akan terbuka dengan permasalahan. Kenapa dia berbuat begitu? Yang kemarin yang saya mati, ada anak mencuri, karena aneh mungkin. Saya sudah 2 tahun ini dapat anak penyakit. Dan kalau mania penyakit, kalau tidak mencuri dia tidak senang. Tapi kayak ini. Padahal saya amati mereka itu termasuk supervisi juga sebenarnya saya. Tapi ada satu juga yang satu kecil. Ternyata yang kecil ini bagus sekali dia dengan mengayomi tadi, dengan ini layanan secara individu, pelayanan secara individu itu bagus sekali. Dengan terbuka saya begini, dia tidak mengaku mencuri, tapi cara berbicara tadi mengayomi. Teman-teman, dan step-step yang dilakukan itu diarahkan orang tua. Kan di sini ini kalau ada kasus-kasus kan, itu saya bilang harus berjenjang. Kalau sudah sampai dengan saya, berarti sebelum dikeluarkan. Kalau sudah sampai ke pos. Jadi kasus anak mencuri itu ada yang sakit, ada yang sakit. Ada papanya polisi, mamanya suster. Misalnya anak mencuri banyak uang, penyakit, HP-nya ini, HP-nya satpam dia. Tapi kan dia tidak terbuka. Tapi layanan ini BK yang satu yang senior ini bagus sekali. Sampai diarahkan orang tua menerima. Sampai karena tidak harus jalan, harus di DO, tidak harus disuruh pindah. Tapi tangani dulu, dan kalau tidak mampu. Jadi dalam layanan ya, fokusnya layanan.
Apa yang dilakukan? Dia suruh anak orang tua tolong kita tetap bekerjasama. Karena sudah maksimal itu. Kalau satu ini anu saja sudah tidak bisa, kita hilang semua apa-apa nanti di sekolah. Ini apa dia saran ke orang tua? Ayo ada jalur ini, fisiologi, ke dokter fisiologi. Bagus kan? Hanya di tes tidak apa lagi? Hanya bilang ada karena ini ada kata bayang-bayangan setan, apa saya tidak tahu apakah betul kah? Yang kami menyebutkan ada kata hasrat muncul, tapi belum bisa komentar terakhir juga. Karena ini tidak serta-merta saya rasa hampir 1 tahun, orang tuanya malu sendiri. Dia ambil anaknya dari pindah ke pesantren. Polisi, suster lagi. Aduh, kalau logikanya kan ada semua kan, banyak uang apa kan? Mas tetap mencuri. Malu kan? Ternyata dia kasih masuk di pesantren. Psikologi pun dia bisa menjawab. Tapi yang saya suka cara stepnya ini, karena apa yang di sini bisa kita apa di kulitnya belum tentu sama dengan dalamnya kan. Biasa kita yang di luar ini menilai gitu, oh sudah marah-marah ini apa keluar gitu kan. Ini yang tua ini cara aneh dia tidak dia saja buru-buru pas keluar dia tetap penampilan. Seorang BK tidak bisa dipengaruhi oleh luar biasa. Kamu cara guru BK yang harus begitu ya, harus berprinsip. Masih ada? Hei, sudah lah. Masih ada lagi? Masih ada. Masih ada. Sudah bahas orang. Ayo, apa lagi? Itu tadi ya. Tergantung dari hasil apa yang didapat. Gitu. Karena sesuatu hal kalau ada di supervisi kemudian tidak lanjutnya nol biasa. Contoh, ternyata banyak anak-anak alfa, bukan anak apa ini, anak-anak ini yang lambat, misalnya kan biasa ditangani oleh BK. Itu apa yang dilakukan? Hanya dicatat saja di ini saja kan, kemudian tidak lanjut. Itu gawat juga. Nah, cuman persoalan kita diperhadapkan dengan disiplin positif tadi itu, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ada punishment sebenarnya. Tapi itu jauhnya sebenarnya untuk Indonesia. Ini yang kita yang terjadi kan. Padahal dalam Islam itu anak-anak umur 10 tahun tidak sholat saja dipukul di ini. Tetapi kan terlalu banyak orang pintar di Indonesia ini. Terlalu yang teorinya teori. Hanya apa? Nilai yang kita ini tadinya beda betul dengan kami dulu balik guru di sana di depan menghindarnya bukan main. Tapi di sini halo Pak. Jadi tindak lanjut itu tergantung dari apa masalahnya. Kemudian tetap harus ditindaklanjuti, tidak boleh tidak. Misalnya dia cara dia saya suruh di sini saatnya kan ada beberapa tadi layanan cara dia menangani anak. Ini cara menangani ini saya sudah visi itu keras atau terlalu mengintimidasi anak. Itu ada tindak lanjutnya. Undang ke sini. Yo apa yang keliru tadi sampai anak-anak orang itu anak tidak open, tidak terbuka. Berarti layanan individu keliru, kan? Itu menjas namanya. Tapi sebenarnya banyak dia coaching sebenarnya dia sendiri yang menemukan itu. Ini. Kalau begitu apa tindak lanjut? Perbaiki. Yang mana yang tadi itu yang keliru, perbaiki. Dan itu kalau sikap itu kita manusia ini kan terbiasa kan? Tidak mudah membalikan telapak tangan sehingga ada pembiasaan. Nah, sering-sering biasa saya pantau. Nah, ini loh yang kemarin kami yang tidak ini ya perbaiki. Tetap ada tindak lanjut dari itu. Tidak boleh tidak lanjut. Ya? Dalam hal kan biasa kami presentasi dalam nilai angka-angka kan biasa. Yang angka-angka itu tidak lanjuti. Berarti ini kan bisa 3 ini. Ternyata bisa hasil. Gimana apa tindak lanjutnya? Biasa ada catatan di bawah. Ini diperbaiki. Ya, kadang ada yang tidak kasih tujuan, apa tujuannya? Ya, berarti berikutnya harus ada tujuan kalau secara sikap tulis tujuan. Ternyata ada juga karena menulis visi juga tulis tujuan. Makanya saya sering dadak. Padahal yang ini tidak boleh. Tapi saya ingin ini. Ya saya kaget saya masuk di matematika. Biar tujuan dia tidak tulis. Ya, berarti kontrol visi itu penting juga. Kalau tidak dilihat nyaman. Nah, kalau tidak dilihat, ini. Sehingga saya anggap yang kurikulum dari tetap saja dia kalau nanti dia mati baru dia harus perbaiki. Ya.
Jadi penting tidak lanjut itu. Masih ada? Ada silahkan. Apa manfaat dari supervisi BK yang telah dilakukan terhadap peningkatan selama ini? Yang jelas peningkatan layanannya lebih bagus kan itu, sehingga kalau peningkatan layanan lebih bagus tentu hasil anak-anak yang ini kita harapkan ada. Tentu ini akan berkaitan juga dengan peningkatan proses belajar mengajar anak. Ada satu anu kan dia berhubungan itu. Jadi ini yang ini sehingga akan berdampak efisiensi yang lainnya, gitu ya. Ada peningkatan yang jelas. Layanan yang terutama. Kalau layanan ini dimaksimalkan, hasilnya pun ini, dia akan berdampak pada peningkatan dia rajin sekolah kalau untuk anak kan dampaknya. Kemudian dia disiplin, belajarnya lebih bagus karena disentuh oleh BK. Ya, BK sentuh di mananya yang kita tidak tahu, bisa BK bisa tahu. Tentu ternyata sentuhannya bagus. Bisa merubah seseorang kan kalau itu individual. Masih ada? Saat itu atau tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan supervisi BK yang efektif? Kalau saya orangnya kan tantangan itu justru mendorong saya untuk itu. Saya rasa tidak ada ya. Ya, untuk itu terhadap anaknya yang diinikan atau ya, kalau sepanjang saya itu kalau ada tantangan justru saya suka maju terus. Jadi sebenarnya apa upaya Bapak mengatasi tantangan tersebut? Pertama kita tahu bahwa manusia kita ini harus realistis ya, harus realistis bahwa apa yang terjadi memang itu sudah ya, kita realistis gitu. Karena ada hal-hal di dunia ini, saya jadi filosofi lagi. Ya, kadang kita menantang ini atau kita punya ini karena kemauan kita terlalu tinggi ini, ya, kita jadi stres. Padahal ya, oh, itu dalam prosesnya kita terima. Kalau orang Jawa nerimo apa yang itu bawah itu adalah kenyataannya hidup. Hitam atau putih itu adalah kenyataan hidup. Tetapi kita tidak, kalau itu untuk perbaikan, ayo kita harus berani untuk itu, untuk perbaikan itu. Ya, misalnya apa ya, saya kasih contoh supaya real. Tantangannya di sini kan anak-anak kan di sini banyak broken home. Kemudian kesadaran pendidikan kurang. Saya masuk 8 tahun di sini. Saya dari SMP 8, saya tinggal di Nunu, jauh di Nunu ke sini. Dan saya dari Makassar SMP 14, kemudian ke sekolah 12. Saya di sini 8 tahun. Karena dianggap saya sekolah berprestasi. Karena di sini adalah saya angkat dari sekolah model, sekolah binaan. Kalau binaan jadi sekolah penggerak pertama di sini angkatan 1. Sekolahnya yang uji langsung juara 1. Ya, termasuk yang kalau Sulawesi Tengah saya mewakili kan kemarin Sulawesi Tengah wakili juara 5 nasional kalau berprestasi, wakili Indonesia ke Belanda, luar negeri ada berapa. Ya. Jadi tantangan yang berat di sini kalau kita lihat di sini kan itu tinggal dengan nenek, kemudian kesadaran pendidikan yang kurang. Itu kan kami di sini ada namanya, caranya kami adalah Kombel, komunitas belajar guru. Saya setiap minggu, setiap hari Jumat, kemudian itu kan kita yang terbatas. Saya berkolaborasi dengan guru-guru, ya, di Kombel. Kombel itu ini berubah lagi jadwalnya sesudah Jumat, tapi kan di sini kan sebelum Jumat kemarin kami singkat. Di situ saya siapkan, ayo silakan guru-guru ada masalah tidak, dilempakan kan masalah kan ini anak-anak begini, termasuk yang broken home itu. Nah, cara ini. Jadi cara memecahkannya ini bukan saya, bukan hanya saya. Tidak boleh kita harus berkolaborasi dengan yang lain. Di sisi kita anggap itu apa yang kita ambil itu benar, belum tentu di sisi orang. Jadi kita mengumpulkan beberapa pendapat dan tidak lagi tadi itu tantangan yang ada. Saya kuat dan keputusan itu selalu berbasis musyawarah. Ya, apapun yang didapatkan karena berbasis musyawarah, apapun dengan tindakan anak tadi, misalnya ya ada studi kasus, tidak bisa hanya saya sendiri atau BK atau tidak boleh ada beberapa orang tentang ini distudikan itu kasusnya ini karena ini menyangkut hajat hidupnya selamanya, gawat kan menentukan masa depannya, tidak boleh
kita karena emosi, karena kepala sekolah semaunya, kalau saya keluarkan kau di studi kasuskan dulu apa studinya, apa masalahnya dari sisi ini, kenapa dia, termasuk yang yang kemarin kan banyak hanya kebijakan, banyak saya kebijakan. Ayo ini manusia, kita memanusiakan manusia kan, tidak bisa serta-merta ini. Makanya saya selalu katakan sama guru, ayo jadi guru itu, dari dulu kala saya bilang, jangan hanya guru toh hanya memfasilitasi anak hanya ini, tapi harus mengetahui latar belakang anak. Kenapa dia berbuat begitu? Saya ceritakan banyak di medsos itu. Dipukul ini, kita lihat anak dipukul, malah di belakang pas dia lihat ternyata ini berjual dulu pagi apa. Jadi seorang guru harus tahu betul apa latar belakang anak. Kenapa dia bisa berbuat begitu? Ya, itu. Sehingga jadi kalau saya menangani ada masalah tantangan-tantangan itu yang tidak bisa saya pecahkan sendiri, maka di bawah satu di studi kasus boleh, ya beberapa orang. Tapi yang paling ini di sini di sekolah ini, karena kami kerjasamanya, motonya kami itu berjuang bersama, ada lihat moto di situ. Selalu membawa masalah itu ke Komdel. Komunitas belajar, ada kolaborasi, karena bisa jadi dari sisi saya anggap benar, dari sisi lain ada yang lebih benar. Dan apa keputusan itu biasanya jadi keputusan bersama. Nah, dan apa-apa yang berat, saya enaknya di sini. Makanya saya enaknya banget ini mereka yang bekerja. Kenapa? Karena banyak keputusan yang saya ambil itu bukan dari atas atau down, tapi dari bawah, bergerak dari mereka tadi yang masalah-masalah juga itu. Sehingga enak. Kalau kami yang ini, silakan. Kalau begitu, apa yang terjadi? Maka semua bertanggung jawab terhadap masalah anak itu. Karena apa? Karena semua merasa memiliki bahwa ini anak kita cari penanganan mas ini kan. Karena kita tidak bisa power man apa ya, kekuatan kita anggap kita hebat kan, tidak. Jadi ada manusia lain, kayaknya kita termasuk manusia sosial kan, ada manusia lain yang kasih ini. Sehingga masalah-masalah tantangan yang berat itu kalau sama-sama kita pikul jadi ringan. Malahan jadi enak saya sebagai kepala sekolah karena semua berbasis musyawarah. Ini kepala sekolah saja jadi guru lagi. Karena saya tinggal ngomong aja dia ngomong aja supaya dan berbagi. Ya, sekolah besar apa jadi ringan semua. Jadi jangan kau pikul sendiri masalah itu. Ya, jadi tantangan yang ada. Jadi hiasan juga enak hidup ini ya, karena saya orangnya mau baik semua apa namanya kalau mau sempurna semua. Apa istilahnya mau sempurna semua? Nah, ya saya termasuk orang di situ. Makanya saya marah tadi adik karena saya termasuk sifat di situ. Gimana suratnya? Bagaimana? Kenapa tidak sampai sama saya? Ya, walaupun bisa saya jawab semua pertanyaan apapun yang bertanya, tapi aturan saya maunya baik. Kenapa surat saya tidak tahu? Ya ini saya marah. Kenapa tidak sampai dengan saya surat itu? Ternyata ada pertanyaan-pertanyaan sudah di situ. Dan saya mau yang sempurna. Tapi tidak ada yang sempurna di dunia ini. Usaha itulah realistis termasuk tadi hitam putih. Ini untuk semua ya. Hidup itu suatu kenyataan hidup. Jangan kita stres. Ada siang ada malam. Jangan kita stres. Sudah itu kenyataan hidup yang kita hadapi filosofi. Ya, adik-adik kan karena hidup masalah kan, hidupnya masalah. Kalau tidak mau dapat masalah tidak usah hidup. Itu. Jadi sehingga apapun yang ada di depan kita hadapi. Saya meninggal orang tua, sedih berlebihan, tidak ada gunanya juga. Realistis. Itu membuat karena saya pernah stres gitu. Di bawah nadir ya pernah hanya dapat sendiri itu dari Allah dari Tuhan. Ternyata kita tidak boleh terlalu karena perfeksionis tadi mau sempurna semua itu. Saya pikir lagi ternyata hidup ini itu begitulah realistis. Kalau sudah jelek saya ya sudah jelek. Kan tidak melihat orang lebih ini jangan saja dan lalui kalau orang Jawa itu alun-alun lalu saja hidup. Tapi apapun yang dihadapi di situ jangan banyak, ya. Itu yang saya sampaikan sama Anda supaya bisa sukses di depan. Ada lagi kan? Mungkin langsung bisa pertanyaan yang
tempat ini kan sudah tidak langsung sudah tidak oleh Bapak. Nah mungkin kita mengharapkan Bapak ke depan untuk menunjukkan kualitas supervisi dan lain-lain sebagainya. Oh begitu. Harapannya Bapak ke depan. Harapan saya ini supervisi tetap berjalan ya. Ini adalah kontrol untuk guru BK untuk layanan dan hal-hal yang kurang dalam supervisi itu saya dari sisi orang supervisi, dari sisi orang juga yang supervisi itu lebih baik lagi harapan saya. Dan betul-betul supervisi itu bukan hanya mencari kesalahan kelemahan, tetapi betul-betul efektif untuk peningkatan layanan itu yang pentingnya. Jadi kadang kan ada orang karena dasar kebencian, dasar ini dan tidak suka, kadang justru dia pakai supervisi untuk menjatuhkan orang lain, bukan untuk perbaikan. Kan supervisi kan untuk perbaikan supaya sesuai dengan standar. Saya pikir supervisi ini tetap harus dilanjutkan karena kalau tidak ada pengamatan, tidak ada kontrol, tidak ada monitoring, tidak ada supervisi, maka manusia itu tetap pada posisi zamannya. Tidak ada diamati lagi saja, ya tidak diamati, tidak dikontrol, udah semau gue aja. Nah, ya. Jadi itu yang jelas supervisi ini berjalan yang baik, lebih bagus lagi ditingkatkannya mulai dari perencanaan tadi. Itu penting itu. Perencanaan yang baik akan menghasilkan supervisi yang baik juga dari perencanaan program atau semua. Hal-hal yang tidak direncanakan, yang tidak ini hanya amburadul, maka pelaksanaan juga terbaik. Jadi siklusnya berjalan dengan baik ya, dari awal sampai akhir. Dan harus ada refleksi dan tindak lanjut. Karena tidak ada gunanya supervisi itu tanpa ada itu untuk perbaikannya. Siap? Oke. Jadi cara bibir. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas segala waktunya, wawasan juga yang telah Bapak berikan kepada kami. Ya, mohon maaf ya kalau tampilan awal kamu kaget dengan saya bilang belakang. Marah. Kami juga meminta maaf kepada Bapak. Ya, karena saya baru lihat sudah, ternyata memang saya kasih pakai D ya. Ini tuh kasih saran saya waktu itu, karena saya di Hotel Astor. Ini saya pasti semua kita akan maaf yang sebesar-besarnya Bapak di keluarganya sampai Oke. Puas? Alhamdulillah Pak, sangat puas Pak. Oh begitu. Kalau tidak puas cuma dipuaskan. Main jangan. Karena kayak kami biasanya wawancara di sekolah-sekolah lain Pak. Kadang guru-guru itu jawabnya itu hanya sebatas iya, tidak, iya, tidak. Oke Bapak kan ada penjelasan detailnya kan, jadi lebih bagus lah kita nanti buat laporan segala macam. Ya sip. Ya Pak. Nah, saya belum makan. Belum Maaf. sahur. Minta maaf Pak. Oke. Ya. Ya. Izin pamit ini Pak. Ya. Oke. Ya. Minta maaf kekurangannya. Iya Pak. Di awal-awal so mental. Ini surat. Izin pamit Pak. Ya.